Jadi masyarakat dunia Islam atau masyarakat literasi dunia Islam itu begitu tertarik dengan Asia Tenggara atau Kepulauan Melayu atau Nusantara ini karena dua hal. Yang pertama, satu di sini merupakan pusat komoditi aromatika spice ya, aromatika rempah dan juga obat-obatan atau farmasi yang itu nanti sangat dibutuhkan dalam konteks farmasi, praktik medis dan praktik obat-obatan dalam dunia Islam. Teman-teman, kita sudah menulis dan juga menghasilkan karya dalam bentuk buku. Ini berjudul Keajaiban Negeri Emas Zabats, Indonesia dalam Catatan Dunia Islam Masa Abbasiyah. Ya, ini kafur aromatika alami Indonesia yang digunakan pada masa peradaban Islam, khususnya dari masa Rasyidin sampai dengan Umayyah Abbasiyah yang kita kaji di sini. Teman-teman bisa cek untuk pembelian di bawah ini atau di deskripsi YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kita balik lagi ngobrol-ngobrol di Archeo Story. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Mungkin bisa dibilang topik obrolan kali ini ada kaitannya juga. Kita setelah kemarin beberapa kali membahas terkait dengan buku Prof. Hasan Muarif Ambari, kita mungkin sekarang agak lebih loncat ke beberapa obrolan sebelumnya yang masih ada hubungannya juga dengan obrolan kita tentang Geoff Wade, Anthony Reid, yaitu tentang perdagangan maritim di Asia Tenggara. Hanya kali ini kita akan membahas terkait dengan mungkin bisa dibilang ya bukti-bukti teks ya. Bukti-bukti teks, catatan-catatan pelayaran dan catatan perjalanan dari perdagangan global di Asia Tenggara. Khususnya kita akan membahas terkait dengan kota-kota pelabuhan di Pulau Sumatera. Jadi kan kalau misalkan kita bahas lagi sedikit dari yang kita obrolkan tentang perdagangan maritim di Asia Tenggara, salah satu poin penting yang diungkapkan oleh Geoff Wade adalah faktor eksternal dari dari pelayaran dan perdagangan dari dunia Islam atau Timur Tengah dengan Cina ya, dengan Cina dan juga dengan India. Nah, di salah satu pertemuan ilmiah lah ya, bisa dibilang di IFSR tahun 2022, atas dasar kajian kita terhadap sejumlah catatan pelayaran Arab, misalnya sejumlah catatan pelayaran Arab atau catatan geografer Muslim di abad 9 sampai abad ke-15, kita sempat mengkaji itu dan kita mencoba mempresentasikannya bahwa catatan pelayaran dan perjalanan atau catatan geografer Arab ini merupakan salah satu sumber literatur atau dokumen historis dari apa yang dijelaskan oleh Wade, apa yang sudah sempat kita bahas tentang perdagangan maritim di Asia Tenggara. Beberapa buku atau terbitan atau publikasi juga sudah banyak membahas bagaimana melalui aktivitas perdagangan maritim dari para pedagang mancanegara, baik dari Cina, dari Eropa, dari India maupun dari Timur Tengah, yang mungkin bisa dibilang kalau di dalam kajian sejarah dan arkeologi Indonesia yang paling minim lah ya, yang paling minim dikaji gitu kan. Dalam aktivitas perdagangan maritim itu kan banyak bukti-buktinya, termasuk catatan-catatan pelayaran. Ada yang dari Cina yang mungkin sudah sempat dibahas oleh Grönefeld ya. Grönefeld, bukunya sudah diterbitkan oleh Komunitas Bambu, berjudul Nusantara dalam Catatan Tionghoa. Salah satunya Sumatera juga ada gitu dalam catatan Tionghoa. Kemudian juga dari catatan pelayaran Eropa, misalkan kita umumnya kita mengenal Suma Oriental, Tom Paris, yang juga dalam catatan pelayarannya banyak mencatat kota-kota atau
wilayah-wilayah yang dikunjunginya di Sumatera, Jawa, dan beberapa pulau-pulau lain di Asia Tenggara. Nah, juga ada Ibnu Battuta ya. Ya, juga ada Ibnu Battuta. Rihlah Yang juga sudah diterjemahkan. betul, yang juga kita familiar sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, pada berkaitan dengan itu kita yaitu baik lagi Mas ya, di tahun 2022 sempat mempresentasikan atas kajian kita atas catatan-catatan pelayaran Arab abad ke-9 sampai abad ke-15 gitu. Nah, untuk kemudian mengulas sedikit tentang mungkin bisa dibilang kota-kota pelabuhan di Sumatera menurut apa yang dicatatkan oleh para geografer Muslim ya, abad 9 sampai abad ke-15 sebenarnya sejauh mana sih sebenarnya kita juga perlu penting menelusuri catatan Arab tentang Asia Tenggara atau ya khususnya Sumatera, Jawa, dan pulau-pulau lain. Mungkin sebelum kita masuk kepada analisis atau dalam artian isi dari paper atau kota-kota pelabuhan mana saja yang kemudian disebutkan dalam catatan Arab, kita mungkin perlu memberikan satu pengantar. Bagaimana kemudian satu kajian sejarah atau kita bisa sebut ini geografi sejarah yang kaitannya nanti dengan navigasi maritim masa lampau ini kemudian menjadi penting gitu kan. Nanti mungkin kamu bisa jelaskan dalam konteks lanskap maritim Sumatera itu sendiri sebelum kita nanti masuk kepada kota-kota pelabuhan. Salah satu scholars yang cukup penting yang disebut ketika menyebutkan tentang Arabic source atau sumber-sumber manuskrip Arab adalah Gerald Tibbets ya. Dalam tulisannya A Study of Text of Southeast Asia pertaining to the Southeast Asia, dan juga dia juga menerjemahkan satu kitab karya Ahmad Ibnu Majid, seorang Muslim scholars yang sangat penting dalam dunia navigasi dan juga kartografi, yang berjudul Kitab Al-Fawaid fi Ilmi Al-Bahri wal Qawaid Arab Navigation in the Indian Ocean ya. Nah, di dalam bukunya Atta Ibnu Majid nanti ada penyebutan Asia Tenggara dan juga ada penyebutan Sumatera, Jawa, dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke terjemahan Al-Fawaid fi Ilmi Al-Bahri wal Qawaidnya yang diterjemahkan Tibbets, sebenarnya Tibbets dalam buku sebelumnya tentang studi tentang materi-materi sejarah dari geografer itu menyebutkan mengklasifikasikan sumber-sumber sejarah gitu ya. Jadi dalam konteks tadi kan sudah disebut ada catatan Tionghoa atau berita-berita Cina atau sumber-sumber Cina, juga banyak sumber-sumber Eropa di era nanti kolonialisme setelahnya. Nah, kita masuk ke tarik yang lebih jauh, dimulai dari abad-abad 9 sampai dengan abad 15 sebelum masa penjajahan Eropa, ya, sumber-sumber itu gitu kan. Nah, menurut Tibbets sebenarnya dari sumber-sumber Arab itu bisa diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah Arab atau Muslim Travelogue, jadi catatan perjalanan atau catatan penjelajahan Muslim, itu yang pertama. Yang kedua Geographical Treatise atau traktat perjanjian geografis. Yang ketiga itu penulisan ya, historical section ya, seksi bagian dari karya-karya sejarah yang menyebutkan tentang Asia Tenggara atau Nusantara atau Melayu ini. Kemudian yang keempat adalah karya-karya medis dari ilmuwan Muslim, dan yang terakhir adalah navigasi, karya-karya navigasi maritim dari ilmuwan Muslim atau Arab geografer lah begitu. Nah, kemudian
Tibet sendiri menyebutkan ada sumber yang bisa diklasifikasi sebagai sumber primer dan juga sekunder. Ya kan? Yang pertama, Tibet menyebutkan bahwa Arab atau Muslim Travelog atau catatan perjalanan penjelajahan itu sebagai sumber primer, juga Dengan Arab navigasi ya, A dan E atau 1 dan 5 tadi, kitab navigasi maritim yang ditulis oleh para ilmuwan muslim dan juga catatan perjalanan itu sebagai sumber primer. Nah, sumber sekunder itu meliputi tadi traktat geografi, kemudian seksi dari karya-karya sejarah yang menyebutkan dan medis. Ya, betul. Nah, yang menarik kenapa harus merujuk kepada berita Arab, catatan Arab atau Arab Travelog atau kitab navigasi muslim ini? Ya. Nah, Tibet menyebutkan hal yang cukup penting. Betul. Yang pertama, jadi masyarakat dunia Islam atau masyarakat literasi dunia Islam itu begitu tertarik dengan Asia Tenggara atau Kepulauan Melayu atau Nusantara ini karena dua hal. Yang pertama, satu, di sini merupakan pusat komoditi aromatika spice ya, aromatika rempah dan juga obat-obatan atau farmasi. Yang itu nanti sangat dibutuhkan dalam konteks farmasi, praktik farmasi, praktik medis, dan praktik obat-obatan dalam dunia Islam. Sehingga tadi kita bisa sebutkan, dia kasih tahu bagaimana petunjuk maritim atau prinsip-prinsip navigasi sampai ke Asia Tenggara atau ke tempat kita ini kan. Dia juga menunjukkan pengalaman di kesaksian perjalanannya. Dia juga menunjukkan cara ekstraksi obat-obatan tadi dan nama komoditasnya dan dia tersebar di mana saja. Dan ini yang kemudian menyebutkan kenapa kok kita harus merujuk sana, karena yang banyak menulis itu ya dari catatan Arab tadi. Dan hasilnya memang luar biasa, kita bisa mengetahui dari sumber-sumber Arab ini banyak yang sebelumnya tidak kita tahu kan. Betul. Terkait dengan antropologi masyarakat. Betul. Bagaimana orang-orang Muslim atau orang Arab melihat orang-orang Asia Tenggara atau Nusantara ya. Kemudian bagaimana petunjuk navigasinya, letak geografikal deskripsi geografis. Ya, terus habis itu juga komoditas flagship unggulan dari masing-masing wilayah atau kota-kota pelabuhan maupun kerajaan-kerajaan itu. Dia nanti menyebutkan kerajaannya ini non muslim atau infidel bahasanya. Kemudian dia menyebutkan di sini komoditasnya emas atau kafur atau gaharu, atau bahkan menyebutkan komoditas-komoditas yang paling penting kayak kafur terbaik adalah kafur riyahi gitu kan, yang ada di Fansur gitu misalnya. Kemudian juga menyebutkan macam-macam itu. Nah, ini yang kemudian mengapa kemudian studi tentang kenapa kok kemudian merujuk kepada sumber-sumber Arabic literature atau Arabic historical sources ini menjadi penting gitu kan. Karena ya tadi kata Tibet, karena dunia obat-obatan dan praktik medis muslim itu begitu tertarik gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke kota pelabuhan dan apa sumber yang kita pakai gitu dalam mengkaji itu, mungkin perlu dijelaskan juga apa yang dalam kajian maritim dan geografisnya terkait landscape itu gitu kan. Iya, aku mau nyambung sedikit Mas dari yang Mas Tori. Memang kalau utamanya itu kan dibahas oleh Tibet itu di pendahuluan ya. Di pendahuluan dari bukunya yang containing Arabic text tentang Asia Tenggara itu memang betul kenapa kita perlu dan kenapa banyak catatan pelayaran tentang catatan pelayaran Arab tentang Asia Tenggara ya atau Nusantara itu ya, memang karena adalah dua hal tadi, kebutuhan komunitas yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim ya pada waktu itu, bahwa sumber bahan atau komunitas untuk produk atau produk obat-obatan dan juga medis itu ada di Asia Tenggara gitu. Berarti kan maksudnya kalau kita ibaratkan ya Mas ya, berarti kan sebenarnya jauh dari Eropa itu kemudian mencari
rempah-rempah dan mencatatkan rempah-rempah ke Asia Tenggara ya atau ke Nusantara ini kan jauh dari bertahun-tahun sebelum itu eh, kebutuhan atau komoditas Nusantara ini memang sudah dibutuhkan dan sudah dikenal di dunia internasional tuh jauh dari itu kan sebenarnya. Berabad-abad. Berabad-abad malah kan gitu kan. Dan itu jelas disebutkan juga atau dijelaskan juga oleh Tibet gitu. Dan di akhir pendahuluannya itu saya menemukan ungkapan yang hampir sama sebenarnya diungkapkan oleh Tibet itu hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh Marina Tolmaheva. Oh ya, Tolmachoeva. Ya, tentang catatan geografer Muslim itu bahwa catatan geografer Muslim itu sebenarnya sangat berkontribusi besar dalam sejarah yang dimana sumbernya itu sangat jarang. Sumbernya sangat jarang dan bahkan kalau misalkan khususnya Asia Tenggara catatan geografer Arab atau geografer Muslim itu sangat melengkapi apa yang catatan-catatan tentang Asia Tenggara dari India dan juga dari Cina gitu. Hanya saja Tibet juga mengatakan bahwa catatan Cina tentang Asia Tenggara itu sangat banyak, tapi para ahli belum banyak yang sepakat kapan sebenarnya Cina itu berlayar ke selatan atau ke Asia Tenggara ya. Dalam tanda kutip meragukan pelayaran Cina itu sampai ke bisa jauh Ya, gitu. Karena kan memang banyak ahli yang menyebutkan Cina baru berkembang itu dengan pelayaran eksponensial pelayaran besar Cegu itu. Betul. Sebelumnya sangat jarang teknologi kapal maupun pelayaran itu orang-orang Cina itu bisa sampai sana. Nah, sebenarnya kita bisa merujuk pada bukunya siapa namanya? Ya, saya agak lupa. Jadi orang Cina pertama yang pernah tercatat hidup di masa Abbasiyah itu tahun 800-an itu menjadi orang Cina pertama yang dia kebetulan tinggal di pusat Abbasiyah waktu itu. Ya. Kemudian beri kesaksian. Cuma diragukan apakah dia kemudian berlayar bersama orang Cina, tapi atau dia ikut dalam kapal Arab gitu kan. Sebenarnya kan itu nanti di banyak lah sudah yang mengkaji itu apakah itu Gorani, Cafe, kemudian yang lain-lain. Jadi diragukan itulah gitu. Tibet pun meragukan itu. Betul. Tibet itu menjelaskan soal itu. Kalau beberapa catatan India kan banyak, kalau Tibet mengatakan banyak di inskripsi dan juga prasasti gitu. Nah, catatan geografer Muslim ini di abad 9 sampai abad selanjutnya mungkin sampai abad 16 yang masih ada ini merupakan satu catatan sumber sejarah penting gitu tentang peristiwa sejarah yang sumbernya itu masih sedikit, sangat sedikit atau jarang ditemukan. Begitupun Marina Tolmaheva juga mengungkapkan seperti itu. Nah, kemudian menyambung dari yang tadi ya. Jadi untuk membahas sebelum kita kemudian ke kota-kota pelabuhan Sumatera yang sempat kita coba presentasikan. Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya sejauh ini penulisan sejarah tentang kota-kota pelabuhan di Sumatera. Dalam beberapa literatur yang saya temukan, misalkan literatur yang utama sebenarnya rujukan utamanya kita bisa mengambil apa yang sudah dituliskan oleh Gusti Asman, salah satu sejarawan atau guru besar sejarah di Universitas Andalas, dan banyak mengkaji tentang sejarah maritim terutama di Sumatera. Baik ada di dalam satu book chapter tentang maritim maupun dalam pidatonya di tahun 2018 yang berjudul Landscape Kebudayaan Maritim Pulau Sumatera. Itu sebenarnya sejauh ini penulisan sejarah tentang kota-kota pelabuhan di Pulau Sumatera itu lebih banyak kalau Gus Adnan merujuknya pada Suma Oriental Tom Pyrons. Dan mereka kalau dan dengan dibahas dengan pendekatan maritim cultural landscape atau landscape kebudayaan maritim
yang diperkenalkan oleh Christopher Roosevelt dalam kajian arkeologi maritim itu disebutnya sebagai pusat-pusat budaya maritim. Pusat-pusat budaya maritim. Dan sejauh ini rujukan tentang pusat-pusat budaya maritim di Pulau Sumatera yang digunakan oleh Gus Zaslan adalah catatan Eropa ya, atau pelayaran Eropa, yaitu Tom Pires. Nah, penyebutan pusat-pusat budaya maritim di Sumatera itu Tom Pires itu dengan pendekatan sebenarnya pendekatannya lebih pada politik. Jadi total itu ada 29 pusat budaya maritim di Pulau Sumatera berdasarkan catatan Tom Pires yang dibagi ke dalam istilahnya Reinos dan Teros. Jadi Reinos itu kerajaan, Teros itu kedatuan. Kerajaan dan kedatuan. Gitu. Kemudian dari total 29 Reinos dan Teros atau pusat budaya maritim di Sumatera itu 20 diantaranya itu terletak di pesisir timur Sumatera. Sedangkan sisanya itu terdapat di pesisir barat. Nah ini adalah sebenarnya kalau mau dikaji lebih jauh, hal ini sebenarnya bisa kita kaji lagi dengan analisis lingkungan atau analisis lingkungan, yaitu faktor-faktor faktor lingkungan yang menyebabkan kenapa kok sebenarnya pesisir timur Sumatera yang lebih banyak pusat budaya maritimnya daripada pesisir barat. Kalau dibahas lebih lanjut apa yang diungkapkan oleh Gusti Asnan, bahwa memang secara faktor lingkungan pesisir timur Sumatera itu lebih memungkinkan untuk menjadi pusat-pusat budaya maritim dengan kondisi perairan yang lebih tenang, kemudian sungai-sungainya yang lebih besar, arusnya yang lebih tenang, dan sangat mungkin untuk dilayari. Sedangkan pesisir barat Sumatera tidak memiliki kondisi lingkungan yang lebih menguntungkan ketimbang pesisir timur. Pesisir barat kondisi lingkungannya lebih curam dengan adanya bukit barisan, ada bukit barisan, pegunungan bukit barisan, kemudian sungainya lebih kecil dan perairannya juga langsung berhubungan dengan perairan Samudra Hindia. Nah, tetapi kemudian kalau kita berefleksi dari temuan arkeologi atau penelitian arkeologi terbaru dan juga sebenarnya sumber dokumen historis yang lebih beragam, tidak hanya mengacu pada Tom Pires misalkan, barangkali sebenarnya pusat-pusat budaya maritim di Sumatera itu bisa lebih kompleks dan juga bisa lebih banyak terdapat bukan hanya didominasi di salah satu kawasan pesisirnya, tapi di kedua kawasan pesisir itu sama-sama menjadi pusat budaya maritim yang ramai gitu. Nah sebenarnya hal yang sebagai pengantar aja mas ya, hal yang penting yang perlu coba diulas lagi berdasarkan pendekatan landscape budaya maritim tentang kota-kota pelabuhan di Sumatera, atau dalam hal ini disebut oleh Gusti Asnan sebagai pusat-pusat budaya maritim di Pulau Sumatera itu perihal itu juga gitu. Perihal bagaimana pembedaan antara pesisir timur dan pesisir barat itu gitu. Itu yang coba sedang perlu kita pahami juga ya dengan pendekatan landscape budaya maritim tentang Pulau Sumatera. Karena ketika kita bicara landscape budaya maritim ini kan butuh banyak cabang ilmu yang kita pakai gitu. Betul. Nah saat ini kita hanya akan meninjau dari sisi geografi atau navigasi sejarah gitu. Yang kita merujuk pada sumber sejarah, yaitu tadi Arabic atau catatan geografer Muslim gitu kan. Nah ini juga bisa menjadi perbandingan ya mas. Maksudnya Suma Oriental Tom Pires itu seperti apa, pusat-pusat budaya maritimnya di mana saja, dengan sumber-sumber catatan pelayaran Arab itu seperti apa. Itu sebenarnya bisa menjadi kajian teks ya, perbandingan juga situ. Dan
misalkan Cina juga seperti apa? Ya, intertekstualitas antara sumber Arab dan sumber Cina mana yang lebih kompleks dan lebih detail, mungkin nanti perlu kita perbandingkan. Betul. Nah, mungkin itu sih apa namanya yang juga penting karena sebenarnya nanti mungkin kita akan ulas perlahan-lahan Ya. bagaimana historiografi tentang penulisan sumber-sumber terkait Pesisir Barat dan Pesisir Timur ini gitu kan. Misalnya Tibet sendiri ketika mengutip dia tidak berpendapat sendiri tetapi menginterpretasi dari kitabnya Ahmad Ibnu Majid Ibnu ya, Majid. Al-Fawaid fi ilmi al-Bahri wal Qawaid ya. Itu Arab navigation in the Indian Ocean atau navigasi Arab dalam Samudra India itu di dalam subchapter tentang Sumatera Jawa itu sebenarnya para pelaut Muslim itu sudah mengklasifikasikan secara rinci kawasan-kawasan yang ada di Asia Tenggara. Ya. Misalnya dia menyebut Sumatera itu sendiri dengan nanti ada kota-kota pelabuhan dan pusat-pusat kerajaannya. Ya. Kemudian ada Jawa, Jawa atau apa dia sebut Pulau Jawa itu nanti ada kota pelabuhannya. Dia juga menyebut the Island of Sandal atau dalam bahasa Eropa atau dalam bahasa kita itu adalah Kepulauan Sunda Kecil. Kawasan Kepulauan Sunda Kecil ini terletak di southeast dari Pulau Jawa. Berarti kan itu adalah Bali dan Nusa Tenggara Timur, Barat sampai dengan Pulau Timur. Kita sebutnya Bali Nustra lah. Kemudian ada the Island of Spices atau Pulau Rempah yang kita kenal sekarang sebagai Maluku, yang kita kenal sebagai memang pusat dari rempah-rempah yang dikenal gitu. Jadi sudah sangat detail gitu kan. Kemudian juga penyebutan tentang kota-kota pelabuhan di Jawa, terutama di North Coast ya, di pesisir utara, seperti yang yang disebut di dalam Ibnu Majid itu ada yang terkenal Lasem ya, yang juga ditemukan ada kapal kapal Punjul Harjo ya kan. Pelabuhan Lasem ini disebut sebagai pelabuhan yang sangat penting, yang itu ditulis oleh Ibnu Majid pada abad 15 kalau tidak salah ya, Fawaid itu. Dan itu disebut merupakan pelabuhan penting. Lasem, kemudian ada pelabuhan yang sentral lagi yaitu Tuban. Ya. Kemudian ada lagi yang dalam bahasa Arab disebut Jarsik atau dalam bahasa orang-orang Eropa Grise atau kita kenal Bandar Gresik sekarang. Yang sering kita sebut dalam kajian arkeologi sebagai titik poin dari makam Sunan Maulana Malik Ibrahim tadi. Kemudian ada penyebutan juga Jember ya dalam itu juga ada penyebutan Demak, tetapi bukan sebagai kota pelabuhan, Demak sebagai ibu kota suatu kerajaan Di dalam Ibnu Majid itu. di dalam Ibnu Majid. Nah, jadi cukup detail ya sebenarnya. Cuma pertanyaannya mengapa para sarjana, sejarawan, mungkin peminat geografi, navigasi, sejarah ini belum menuliskan tentang itu begitu. Padahal kan kita sebagai satu negara maritim itu sangat penting untuk mengurai dan juga merajut histori tentang maritim kita di masa lampau seperti apa. Dan jarang sekali menggunakan Arabic text atau sumber-sumber Arab tadi. Betul. Nah, sejauh yang kemudian kita perhatikan ya, Mas, memang dalam penulisan sejarah maritim di kita itu memang sangat jarang. Bahkan mungkin bisa dibilang tidak mengenal ya, Mas. Tidak cukup mengenal sumber-sumber historis pelayar Arab ini gitu. Cenderung mungkin yang lebih banyak digunakan ya tadi, kalau saya melihat bagaimana Gus Asnan itu menjelaskan tentang lanskap kebudayaan maritim Sumatera, ya cenderung rujukannya pada dokumen atau sumber kolonial. Nah, inilah pentingnya kemudian bagaimana kita menelusuri lebih jauh, baik secara periode maupun baik secara periode maupun spasial ya, atau ruang gitu, yang lebih mungkin lebih lampau gitu dari catatan
kolonial yang lebih signifikan dan juga lebih kompleks gitu. Jadi fenomenanya memang agak entah ya, apakah memang kendala bahasa menjadi salah satu faktor gitu ya. Saya juga belum bisa memastikan gitu ya. Iya, iya. Atau memang apa? Ya memang ini menjadi satu fenomena dalam historiografi aja gitu. Betul. Terkait dengan atau mungkin kecenderungan dalam historiografi yaitu tentang atau terkait pemilihan sumber yang ingin digunakan gitu kan. Iya, saya jadi ingat Job sedikit nyambung ini bagaimana ketika sekitar bulan Juli lalu ya kita bertemu salah satu sinolog atau ahli Cina dari Unpras Indonesia, Ibu Nuni ya. Betul. Ibu Nuni mungkin sekarang udah tidak pensiun ya, tapi beliau adalah satu scholars tentang sinologi, kajian tentang Cina ini yang sudah pernah mengkaji tentang Sumatera dan Jawa sebenarnya dalam catatan Cina. Tetapi karena mungkin keterbatasan hal, dia hanya menggunakan kalau tidak salah memisahkan Sumatera atau Jawa saja karena kan dari berita-berita Cina itu. Nah sebenarnya ketika kita bisa meng-cross check antara berita Arab dan berita Cina, kemudian mana yang kemudian ini bisa lebih kita validitasnya lebih kita bisa percaya, maka akan terurai lah itu kan terurai satu fakta-fakta sejarah baru gitu loh. Dan itu sezaman ya Mas ya, sumber yang sejaman Arab dengan Cina itu kan. Baik itu karena seperti yang kita ketahui sudah saya sering sebut. Jadi hubungan diplomatik antara dunia Islam dengan kekaisaran di Cina itu sudah berlangsung terus gitu dari era dinasti Tang, kemudian Song, Ming sampai selanjutnya. Dan berbeda dengan Asia Tenggara atau Indonesia yang cukup jarang dalam mencatat sejarahnya secara lebih rapi. Cina itu dikenal sebagai satu bangsa atau satu peradaban yang cukup sangat rapi dan ketat dalam membuat catatan-catatan kenegaraannya. Begitu juga dengan dunia Islam, hanya saja memang ketika terjadi gejolak dalam dunia Islam banyak sumber-sumber itu yang terbakar, hilang atau dirusak begitu. Nah, Cina sebagai bangsa yang eksis terus ini diketahui memang sumbernya banyak yang ada, cuma yang mengkaji sedikit dan akses mungkin terhadap sumber itu yang terbatas gitu. Karena kita tahu Cina tidak terlalu terbuka ya terhadap sumber-sumber penting itu gitu. Dan pengkajian antara kedua teks itu antara Cina dan Arab itu kan dulu sebenarnya kita sempat ngobrol sama Bu Nunik juga ya, dan itu merupakan satu hal yang menarik juga yang sebenarnya ingin diupayakan oleh Bu Nunik sebenarnya. Biar satu reproduksi ilmu pengetahuan baru tentang sejarah maritim, tentang kajian sinologi dan kajian Arab sendiri jadi interdisiplin yang digunakan dan juga intertekstual antar beberapa sumber itu gitu. Sangat penting sebenarnya. Jadi tidak cukup dengan Grunewald yang Nusantara dalam catatan Tenggo, sebenarnya masih banyak juga sumber-sumber lain yang mungkin perlu dikaji, dibahas gitu. Dan kayaknya kita juga cukup tertinggal dengan Malaysia kalau perihal pengkajian dan juga penerjemahan teks-teks Arab tentang Asia Tenggara. Sepertinya kalau misalkan saya coba bandingkan bagaimana publikasi penerjemahan teks-teks Arab oleh Malaysia melalui penerbit Baitul Hikmah itu sebenarnya sudah lebih banyak dengan apa yang coba dilakukan di Indonesia itu mungkin masih hanya terbatas pada Ar-Rihlahnya Ibnu Battuta, kemudian Al-Masalik wal Masaliknya Ibnu Khaldun gitu. Iya. Nah, sedangkan di Malaysia itu sudah lebih banyak Ajaib Al-Hind, kemudian Rihlatu Asy-Syarafi, Al-Masalik wal Malik juga termasuk gitu, dan beberapa teks Arab lain itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan sudah diterbitkan, bahkan dibagikan bukan hanya dalam bentuk cetak tapi juga bentuk digital gitu. Untuk apa? Untuk memperkenalkan sebenarnya, lebih memperkenalkan dan lebih bukan mempribumikan ya Mas? Ya karena si Malaysia punya satu misi yang jelas untuk mencari root atau akar dari peradabannya, sehingga dia
menginvestasikan itu. Begitu pula ketika kita melihat bagaimana orientalisme Eropa maupun Barat yang rajin untuk mengambil menerjemahkan teks-teks Arab, apakah itu navigasi maritim, teks-teks ilmu pengetahuan ke bahasa mereka, itu kan tujuannya adalah untuk transmisi ilmu pengetahuan dan juga mencari dan belajar dari peradaban lain apa yang mereka kemudian bisa pakai begitu. Jadi sebenarnya seperti itu banyak dilakukan. Kesadaran itu ada ketika dia punya kesadaran penting untuk belajar dari peradaban lain atau mencari akar dari peradaban dan jati diri dari bangsanya gitu. Nah mungkin karena kita ini masih terlalu banyak gembar-gembor saja, tetapi kerja-kerja yang sifatnya sepi, kemudian membutuhkan waktu. Ini yang perlu dikurang mendapat perhatian gitu. Misalnya tadi sudah kamu sebutkan ada beberapa sumber yang bisa menjadi rujukan ketika kita membahas Nusantara dalam catatan Arab atau Asia Tenggara dalam catatan Arab, seperti Relasi Rafi, kemudian tadi Al-Masalik, Wal Mamalik, kemudian Ajib Al-Din dari Burzuk bin Syahriar Al-Hormuzi, ada Al-Jugrufiyah yang kita bahas di itu juga ada, kemudian Ibnu Majid sebelumnya. Ya, Ibnu Majid, Al-Fawaid fi ilmi al-Bahri wal Qawaid. Kemudian ada lagi Ibnu Majid yang Hawiyah fi ilmi al-Bahri tentang petunjuk navigasi. Ada yang paling penting, salah satunya selain Ibnu Majid yang detail, yaitu Sulaiman Al-Mahri. Minhaj al-Fakirnya Sulaiman Al-Mahri. Dan satu lagi Al-Mahri juga sempat menulis, saya agak lupa. Dan juga beberapa kitab-kitab medis gitu. Yang nanti ditulis oleh Al-Kindi dan lain-lain. Nah, selain itu juga ada Al-Qanun Al-Masudi gitu. Itu juga sudah kita kaji di situ. Nah, ini yang kemudian menjadi penting gitu kan dalam satu penulisan historiografi tentang Nusantara atau tentang Asia Tenggara dalam menggunakan perspektif atau sumber eksternal gitu kan. Ya betul. Dan ini bisa menjadi satu historiografi yang penting khususnya dari pendekatan maritim. Iya. Sebenarnya apa yang kita bahas ini kan sebenarnya sangat menyambung. Ini merupakan bagian dari bukti dari apa yang pernah kita bahas tentang perdagangan maritim itu, Mas. Faktor eksternal dari perdagangan maritim di Asia Tenggara itu salah satunya adalah pelayaran dari dunia Islam yang koneksi dengan Cina. Nah itu kan sebenarnya merupakan salah satu bukti dari apa yang dikaji gitu tentang perdagangan maritim Asia Tenggara. Kemarin kita bicaranya bukti arkeologinya. Nah ini di teksnya ini kan juga ada gitu. Betul. Jadi nanti mungkin akan kita bahas ya lebih lanjut ya terkait dengan catatan pelayaran atau geografer muslim itu tentang kota-kota pelabuhan di Sumatera. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi pengantar dulu lah bagaimana satu sumber Arab itu menjadi sumber yang penting dan perlu dipertimbangkan dalam khasanah sejarah maritim gitu kan. Mungkin kita sebut sedikit dari tulisan yang sudah kita tulis, kita mengutip 9 sumber manuskrip Arab. Dan dari situ kita menemukan 16 penyebutan nama di West Coast atau pesisir barat dan juga pesisir timur ya Surya. Nah, cuma sebenarnya saya menemukan satu data baru bahwasanya mungkin karena kemarin kerangkanya kita adalah modern ya, dalam konteks nation state, Sumatera itu terpisah dengan Bangka Belitung. Nah sebenarnya Bangka Belitung itu juga disebut di dalam Al-Fawaid fi ilmi al-Bahri wal Qawaidnya Ibnu Majid gitu. Bangka and Belitung sebagai satu kota pelabuhan penting penghasil garu gitu. Nah cuma kita belum masuk karena kan di kita ini kalau menulis di Indonesia juga dan mungkin di dunia internasional juga akan terbatas pada bagaimana pembatasan geografis yang kita gunakan. Sangat-sangat ya betul. Sangat pembagian atau pembatasan yang berdasarkan hasil studi itu. Dan bukti-bukti arkeologi dari Bangka Belitung kan juga sudah ada. Iya, buktinya
adalah ya tertentu ya yang sering disebut ya kapal Belitung itu. Ada Belitung Wreck, ada juga di sana ada situs Kota Kapur di Selat Bangka gitu. Nah, Jadi memang iya, rute pelayaran yang penting itu salah satunya ke arah Jawa nanti lewat Bangka dan Biliton. Kalau dalam tulisannya tipis disebutnya bukan Belitung tapi Biliton. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Misalnya nanti menarik bagaimana penyebutan kota-kotanya, ada Vansur, Barus, betul. Singkel dan lain-lain. dan ya itu teman-teman mungkin ya kita kita bahas lebih lanjut nanti, akan kita bahas lebih lanjut bagaimana penyebutan dari 9 sumber tadi. Iya. Kemudian ditemukan ada 16 kota pelabuhan. Iya. Penyebutannya apa saja, ini mungkin salah satunya termasuk bagian dari toponimi juga sebenarnya. Iya, toponim. Ataupun bagian dari kajian toponimi juga. Nanti kita akan bahas penyebutannya seperti apa, tanda-tandanya seperti apa, deskripsi geografisnya seperti apa, dan mungkin beberapa petunjuk navigasi ya yang disebut dalam catatan pelayaran atau geografer muslim abad 9 sampai abad 15. Oke, mungkin itu dulu ya yang kita bahas dalam ngobrol-ngobrol atau perbincangan arkeostory kali ini. Teman-teman bisa ikuti pembahasan kita atau bincang-bincang kita ya di arkeostory ini. Sampai jumpa, nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.